Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh masyarakat Kelurahan Tegal Gede dimanapun berada, ya, selamat pagi. Salam hari Senin tanggal 24 Februari 2025 ya. Bersama saya Abdul Kamil, Lurah Tegal Gede. Ya, alhamdulillah kita bisa live streaming kembali, ya, live TikTok ya. Live TikTok menyapa warga Kelurahan Tegal Gede yang mungkin di pagi ini membutuhkan informasi ataupun ada yang ingin disampaikan, dilaporkan ya. Dan sebagai informasi juga bahwa hari Kamis kemarin tanggal 20 Februari 2024 sudah dilaksanakan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih. Oke, kami juga sampaikan ucapan selamat kepada Bapak Gus Muhammad Fawaid SE MSC selaku Bupati Jember, dan juga Bapak Dr. Joko Susanto SHMH selaku Wakil Bupati Jember yang telah dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara pada hari Kamis kemarin. Dan besoknya hari Jumat ya, Pak Bupati langsung mengikuti retreat di Magelang, di Akmil. Sedangkan roda pemerintahan di Kabupaten Jember saat ini dijalankan oleh Bapak Wakil Bupati, Bapak Joko Susanto. Ya, ini sebagai informasi juga bagi seluruh masyarakat. Mungkin ada yang belum tahu, mungkin ada yang belum mendapatkan informasi bahwa sekarang Bupati dan Wakil Bupatinya sudah berganti ya. Dan juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas purna tugas dari Bapak Endi Siswanto dan Gus Kiai Haji Muhammad Firjon Barlaman yang telah purna tugas melaksanakan tugasnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jember. Dan saat ini Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember adalah Gus Muhammad Fawaid dan Bapak Joko Susanto. Monggo mungkin ada info-info terkait dengan pelayanan di Kelurahan Tegal Gede bisa disampaikan di sini di kolom komentar ya. Nanti insya Allah ini menjadi sebuah kajian, nanti kita analisa, jika memungkinkan langsung saya jawab, akan saya jawab di sini. Oke. Tapi tentu ini khusus untuk warga Kelurahan Tegal Gede ya. Kok jam segini live? Nggih, Pak. Karena kami di Kelurahan Tegal Gede ini jam kerjanya jam 8 Pak sampai jam 4 sore gitu ya. Kalau dulu kita jam 7 sampai jam 3. Akhirnya kebijakan kemarin sekitar 2 tahun yang lalu sudah ya, jam kerja di seluruh kelurahan dinas itu jam 8. Ini sebelum jam kerja Pak, kita sudah hadir di kantor kelurahan, ingin menyapa dulu pagi ini. Dan insya Allah nanti sebelum jam 8 kurang 5 menit sudah akan kami akhiri ya, karena biasa setiap pagi hari Senin pagi kita melaksanakan apel pagi gitu ya. Oke, semangat. Terima kasih Pak PPPP ya yang telah memberi semangat gitu ya terhadap apa yang kami lakukan. Kami lakukan ini hanya dalam rangka untuk menyapa warga, karena ternyata banyak warga yang ingin memberikan informasi atau mungkin ada sesuatu tidak bisa langsung WA, padahal nomor WA saya sudah cukup dikenal. Bahkan kita juga siapkan WA hotline ya ke operator, yang itu juga terkoneksi ke laptop dan PC dari Bapak Ibu Kasih yang ada di Kelurahan Tegal Gede. Saya pun juga turut memonitor, mungkin ada warga Kelurahan Tegal Gede yang butuh sesuatu seperti pelayanan-pelayanan yang hanya yang kita layani dengan TTE ya, tanda tangan elektronik, itu sudah bisa cukup dengan WA saja ya. Ya, di web kelurahan strip Tegal Gede
www.jembercup.go.id ya. Di situ juga sudah ada Google Form terkait menu-menu pelayanan yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat gitu ya. Sehingga warga masyarakat yang memang memiliki kesibukan ya, keterbatasan waktu, misalnya baru pulang sampai jam 5 atau jam 6 nyampe di rumah ya, besok paginya lagi berangkat jam 6 gitu kan, sehingga kan tidak ada kesempatan. Sedangkan jam pelayanan di Kelurahan Tegal Gede ini kan mulai jam 8 sampai jam 4 gitu ya. Ya silahkan menggunakan fasilitas ini. Boleh dikirim malam hari, boleh, tidak apa-apa, di luar jam kerja pengirimannya. Tapi mungkin mohon maaf apabila baru dibalas dan kemudian dilayani di jam kerja dan hari kerja, karena ini kan terkait dengan staf kami ya, yang memang masih harus baru bisa melayani di jam kerja dan hari kerja saja. Oke. Itu yang mungkin bisa kait dengan pelayanan, monggo. Dan juga kepada seluruh warga Kelurahan Tegal Gede, jangan lupa ya, pajak bumi dan bangunan agar segera bisa mulai dibayar ya di tahun 2025 ini. SPBT memang fisiknya belum di print dan belum dibagikan oleh Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, dan belum didistribusikan ke kelurahan maupun desa di Kabupaten Jember. Tapi saat ini kita sudah bisa ngeprint sendiri SPBT ya, asalkan NOP-nya ada, bisa print di web, cek SPBT PBB Kabupaten Jember, diklik di Google aja, nanti itu akan mudah kita langsung masukkan. Tinggal masukkan NIK, kemudian nama ya, NOP-nya, maka akan keluarlah SPBT PBB yang bisa di-download. Ya, apabila ada kesulitan, bisa japri ke hotline kami. Nanti kita akan bantu downloadkan, kemudian kita akan japri ke nomor WA yang dimaksud ya. Memang pastikan bahwa yang bersangkutan betul-betul pemiliknya ya. Nah, demikian juga jika ada kendala misalnya terkait dengan SPBT, monggo bisa disampaikan. Bisa ya, lebih baik memang kalau hadir langsung. Kendalanya apa, misalnya nominalnya terlalu besar Pak, atau luasnya yang awalnya miliknya jenengan hanya 100 meter persegi ya, ini kok kemudian jadi 1000 meter persegi sehingga menyebabkan SPBT-nya besar. Nah, bisa jadi itu ada kesalahan di data Bapenda ya, yang nanti akan kita sampaikan, kita cek ulang bukti kepemilikannya apa, kemudian berdasarkan bukti kepemilikan itu nanti kita akan bantu untuk tersampaikan ke Badan Pendapatan Daerah. Karena memang sejatinya SPBT PBB itu yang menerbitkan adalah Bapenda ya, bukan kelurahan ya, sehingga terkait dengan nominal, terkait dengan luas dan sebagainya itu tidak di kelurahan. Nah, kelurahan itu hanya mendistribusikannya ya. Apabila ada yang bingung ya, sudah saya siapkan tutorial untuk download SPT PBB baik di TikTok ini maupun di sosial media kami yang lainnya. Sudah kita share di Facebook, fanpage Facebook ya, sudah di YouTube juga, di Instagram, di TikTok ya pastinya, kemudian di X ya atau di Twitter. Ya, dulu itu sudah kita share juga di situ. Sangat mudah sekali sekarang ya. Dan cara bayarnya bagaimana? Monggo bebas, cara bayarnya bagaimana enaknya ya. Cara yang terakhir ya, yang terakhir nih ya, yang paling akhir sebenarnya bisa dititipkan di staf kami di Kelurahan Tegal Gede, tapi itu kita sarankan yang terakhir kali. Yang paling pertama apa, jika Anda memiliki M-Banking, langsung aja dari M-Banking, karena kalau M-Banking tidak berbatas ruang dan waktu ya. Tidak harus menunggu kasir buka, tidak ada jam kerjanya ya, karena yang melayani langsung sistem ya. Monggo bisa langsung pakai M-Banking, bahkan tutorialnya juga sudah banyak. Sejak 2023 kemarin sudah saya buatkan tutorial di masing-masing M-Banking untuk pembayaran SPBT PBB. Ya. Jika tidak dengan M-Banking ya bisa ke, ini memang mungkin juga bisa lebih dari
jam kerja ya, yaitu minimarket berjaringan. Ya, minimarket berjaringan. Ya, kalau sebut merek itu di Jember ini ada Indomart, Alfamart, dan yang lainnya itu juga melayani pembayaran PBB. Bisa langsung ke sana ya, sesuaikan situ. Atau kalau memang jenengan punya e-wallet ya, atau uang elektronik gitu ya, seperti di Dana, di GoPay, apalagi ya. Mungkin netizen ada yang tahu bisa komen di sini apa saja jenisnya e-wallet itu, karena jujur saya sendiri juga tidak familiar masih kalau e-wallet, juga tidak punya uang elektronik di situ ya. Yang jelas juga bisa dari sana ya, untuk membayar PBB. Selanjutnya mungkin ya hadir langsung di mana, kasir bank ya, bank mana aja, Bank Jatim, Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BCA. Ya, atau sudah selesai menyiapkan menyiapkan sarapan suami dan anak-anaknya, kemudian buka live TikTok ya. Daripada diisi hal yang lainnya, monggo bisa berinteraksi di sini ya, khususnya bagi warga Kelurahan Tegal Gede ya, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur ya. Jadi kami ini di Kelurahan Tegal Gede ini berada di Kabupaten Jember di Provinsi Jawa Timur. Apakah di luar itu tidak boleh komen? Boleh, silahkan aja komentar, tapi mohon jangan komen pengaduan di daerahnya ya, karena saya tentu tidak bisa nangani gitu ya. Jangankan di luar Kabupaten Jember gitu ya, di luar kewenangan kami ya, di luar Kelurahan Tegal Gede, sehingga saya hanya berada di lingkup Kelurahan Tegal Gede saja ya. Dan apalagi ini insya Allah kurang 6 hari lagi ya, insya Allah 6 hari lagi kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan ya, bagi umat Islam, bagi masyarakat yang beragama Islam. Marilah kita jadikan momentum bulan Ramadan ini momentum untuk perbaikan diri, momentum untuk meningkatkan ketakwaan, meningkatkan keimanan, yang buahnya adalah makin banyak memberi manfaat kepada masyarakat dan lingkungannya. Kenapa? Ya, buah dari ketakwaan itu sebagaimana Rasulullah sampaikan, khairun nas anfa'ahum linnas ya, sebaik-baik manusia adalah yang terbaik bagi yang paling banyak manfaatnya bagi masyarakat ya, bagi manusia yang lainnya ya, atau manusia yang lainnya ya. Oleh karenanya ya, Ramadan ini kalau kita belajar dari makhluk hidup ya, itu Allah anugerahkan pada kita. Maaf nih ya, khusus bagi umat Islam ya, itu laksana kita kalau pelajari bagaimana kita melihat hewan kupu-kupu ya, hewan kupu-kupu melakukan metamorfosis ya, metamorfosis sempurna, mulai dari telur kemudian jadi larva menjadi ulat ya, yang ulat itu makannya dedaunan ya, makan kemana-mana ya, bisa membuat gatal kalau dipegang, kadang menjijikkan bagi sebagian orang gitu kan ya. Tapi kemudian setelah itu ulat itu menjadi kepompong. Nah, saat jadi kepompong, ulat itu tidak makan lagi ya, ulat itu tidak makan lagi, dia sampai kemudian kepompong itu terlepas ya. Nah, setelah terlepas, dia akan bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yang jauh berbeda daripada kepompong. Yang daripada ulat yang sebelumnya, berbeda daripada larva yang sebelumnya. Bentuknya, wajahnya, ya kan, penampilannya, bahkan makanannya pun sudah berbeda. Demikianlah seharusnya sebagai umat Islam kita, jika sebelum Ramadan masih ada kesalahan, masih ada kekhilafan, masih ada kealfaan, masih ada kekurangan
ya, kesempatan dengan Ramadan kita masuki madrasah Ramadan, kita memasuki pendidikan Ramadan yang diharapkan nantinya bisa menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Buahnya adalah khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lainnya. Itu saja dari saya. Mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.